wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan motivasi singkat untuk diri saya sendiri dan buat teman-teman semua mengenai tentang permasalahan dalam hidup. Teman-teman sekalian, perlu kita ingat bahwa tiap-tiap makhluk hidup pasti mengalami yang namanya ujian. Dan kalau kita hidup, kita tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Bahkan tumbuhan, hewan, itu juga mendapatkan ujian sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Bicara tentang ujian, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pernahkah teman-teman merasa teman-teman tidak mampu menyelesaikan ujian yang hadir dalam hidup teman-teman? Atau pernahkah teman-teman merasa setiap ujian yang masuk ke dalam kehidupan teman-teman itu tidak sesuai dengan kapasitas yang teman-teman miliki? Atau pernahkah teman-teman merasakan setiap ujian yang hadir dalam diri teman-teman menghambat setiap aktivitas, membuat hidup merasa tidak nyaman, atau bahkan teman-teman sempat berpikir ingin mengakhiri hidup hanya karena ujian yang teman-teman dapatkan, teman-teman tidak mampu menyelesaikannya? Pernahkah merasakan hal yang seperti itu? Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan satu buah fondasi yang sangat penting kita pegang ketika kita mendapatkan berbagai macam ujian dalam hidup, yang mana kuncinya terdapat dalam Al-Quran. Lagi-lagi Al-Quran menjadi solusi dalam setiap permasalahan hidup kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang mana maksud ayat ini mengatakan bahwa Allah tidak akan membebani seorang hamba, melainkan hamba itu mampu menyelesaikannya, melainkan hamba itu mampu mengemban amanah itu, mampu mengemban ujian itu. Nah, itu janji Allah. Maka dari itu konsep awalnya ketika kita mendapatkan ujian, kita harus yakin bahwa hanya kitalah yang mampu menyelesaikan masalah itu. Coba kita tanyakan kepada diri kita, kenapa masalah itu diberikan kepada aku? Kenapa tidak kepada orang lain? Karena jawabannya terletak pada ayat tadi. Hanya kamu yang mampu menyelesaikan masalahnya. Karena Allah hanya memberikan ujian kepada hamba yang mampu menyelesaikannya, bukan kepada hamba yang tidak mampu menyelesaikannya. Nah, jika kita membahas ayat tadi dan kita sudah paham bahwa setiap orang pasti mampu menyelesaikan masalahnya, lantas mengapa banyak juga orang-orang yang merasa putus asa dalam hidupnya, orang-orang yang merasa dia tidak mampu menyelesaikan ujiannya? Kenapa? Ya, jawabannya karena mereka tidak tahu fondasi dasar tadi, asal mula kenapa ujian itu diberikan kepada mereka. Maka dari itu saya berikan tipsnya bahwa Allah tidak akan memberikan ujian ataupun cobaan melainkan kita mampu menyelesaikannya. Lantas bagaimana cara kita menyikapi ayat ini, atau bagaimana cara kita mengaplikasikan ayat ini dalam kehidupan kita? Misal kita mendapatkan suatu masalah, coba kita ambil masalah itu, kita terima masalah yang kita hadapi, kita terima masalahnya dengan lapang dada. Setelah kita terima masalahnya, kita minta tolong sama Allah, minta petunjuk bagaimana jalan keluar dari permasalahan kita ini. Setelah kita minta petunjuk, maka lakukanlah yang terbaik dalam menyelesaikan masalah kita. Dan apabila ketiganya telah kita lakukan, sudah menerima masalah dengan sabar, sudah minta pertolongan kepada Allah, dan kita juga sudah melakukan hal yang terbaik dalam menyelesaikan masalah kita, tugas kita yang terakhir adalah ikhtiar. Terserah Allah memberikan seperti apa, karena sesungguhnya kita sudah memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita miliki. Maka dari itu, semangat dalam menghadapi ujian yang hadir dalam hidup kita. Jadikanlah setiap ujian yang hadir dalam diri kita sebagai games atau sebagai permainan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Karena sesungguhnya Allah tidak akan membebani seorang hamba, melainkan hamba itu mampu menyelesaikannya. Sekian dari saya, tetap bersyukur, jangan lupa bahagia. Allah tidak akan membebani seorang hamba, melainkan hamba itu mampu menyelesaikannya. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.